Jadi tadi, kalau syukur kamu terbuka, maka segalanya menjadi mudah kepadamu. Kau melihat Allah pada nasi, oh iya kenyang ini bukan nasi tapi Allah. Kau melihat Allah pada air, oh iya hilang haus itu ternyata bukan air, ternyata Allah. Itu namanya orang syukur, sadar hadirnya Allah dalam segala perkara. Jadi hadirnya Allah itu bukan hadirnya duduk kayak orang, bukan. Hadirnya kekuasaan Allah. Maka disitulah yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan makhluk. Tadi semua. Ar-Rahmanu ala arsistawa. Ar-Rahman ada al. Maka Allah itu di atas. Tapi di atas ada di atas kekuasaannya. Bukan atas lawan bawah. Tapi disinilah merasakan bagaimana hadirnya Allah dalam setiap saat. Maka maka marilah kita latih rasa kita dengan membahagiakan, kata Abah. Jadi maka sekarang agama sudah berubah menjadi agama ritual. Orang disuruh banyak-banyakan baca Quran, disuruh banyak-banyakan sholat, tapi tidak disuruh banyak-banyakan adalah bagaimana merasakan kehadiran Tuhan. Tadi, padahal di dalam Al-Quran ya Allah nggak bilang nyuruh. Nggak nyuruh banyak-banyakan sholat. Enggak. Allah nyuruh banyak-banyakan dikir. Tapi yang dikir yang dimaksud juga bukan dikir. La ilah. Bukan. Menyadari dikir zakariyat dikron itu ingat. Ada zat yang maha kuasa. Zat yang maha tunggal. Yang menghidupkan seluruh makhluk. Maka seluruh makhluk ini ada dari hidup yang sama. Dengan kekuasaan yang sama. Dan tidak ada makhluk yang memberikan darurat di dunia ini. Dorro wala naf'an. Yang memberikan manfaat. Kecuali hanya Allah itu. Maka kalau orang sudah ngerti kepada zat yang maha tunggal itu. Dia yang maha gagah, maha kuasa, maha indah. Segalanya hanya dia. Maka manusia, kata Abah, tidak akan lagi yang pusing dengan dunia. Karena Allah terlalu indah kepada dia. Pada saat Allah sudah terlalu indah kepada dia, maka dunia ini adalah menjadi hamba kepada dia. Tapi kalau sebaliknya, Allah bahkan terhalang oleh uang 5.000. Nah, yang Abah lihat nih, dari latifah kolamnya berdua ini sama ini. Allah terhalang masih oleh makhluk. Disitulah Allah tidak akan wujud, tidak akan hadir. Karena kamu akan mendapatkan yang kamu ilahkan itu. Kalau kesulitan itu kau jadi ilah, maka yang datang itu kesulitan. Maka ada apa? Jangan ngeluh. Jadi Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumat ila nur. Tapi kalau kau anggap kesulitan itu lebih besar dari Allah, maka yang datang itulah kesulitan. Kalau masalah itu yang datang lebih besar dari Allah, maka yang datang masalah. Karena kamu akan mendapatkan ilah yang kamu ilahkan itu. Maka tadi kenapa konsep kembali kepada Allah itu adalah la ilaha illallah. Itulah miftahul jannah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Tadi semua. Jadi bukan hanya ucapan. Tapi bagaimana merasakan la ilaha illallah. Mengalami la ilaha illallah dalam kehidupan ini semua. Nah, kalau kita sudah bisa merasakan di situ, kita akan bahagia sebenarnya. Tidak ada persoalan. Itulah surga. Surga itu pada saat tadi dari Allah waliyul ladzi yukhrijuhum minadz dzulumat ilan, dari gelap menuju terang. Yang tadinya nggak punya duit jadi punya duit. Yang tadinya bodoh jadi berilmu. Yang tadinya segala nggak kelihatan sekarang menjadi jelas. Itulah surga. Berarti kau sudah bersama Allah. Bersama Allah selesai urusan. Maka kata Abah, segala persoalan yang datang pada kita adalah apakah apapun, apalagi hutang. Itu semuanya karena perbuatan kita. Maka tidak ada yang bisa menyelesaikan hutangmu kecuali dirimu sendiri. Karena kau yang punya soal. Masa Pak Don ujian, Mas Pawan yang ngerjain, jadi joki. Makanya sekarang ini orang banyak sok tahu. Kalau Allah aja nggak nulung dia, kenapa? Karena semuanya itu harus diselesaikan oleh dirinya Ya masa persoalan dia. Orang suruh dilatih bersabar, dikasih persoalan yang sama. Tolong kamu ya kerjain ya. Akhirnya yang sabar sih itu, bukan dia. Nah ini.
manusia ini kadang-kadang ini yang harus dipahami, ya. Dan kehidupan kita ini hanya tentang, semuanya adalah Allah sudah rekod di dalam diri kita bahwa adalah semuanya yang terjadi pada diri kita ini adalah betul-betul tanaman kita semua, ya. Jadi sekali lagi, kalau tidak ingin dijelekan orang, jangan menjelekan orang. Kalau merasa sakit dijelekan orang, rasakan rasa sakit itu pada diri dan berhentilah untuk menjelekan orang. Kemudian pada saat kita dipuji oleh orang, jangan pernah kita menampung sebagai pujian itu, karena tidak pantas kita untuk menerima puji. Yang pantas dipuji itu hanya Allah. Maka pada saat kita, oh Mas Wawan ganteng kata ini, itu bukan puji hadis ala hadis, itu puji kodim ala kodim sebenarnya. Mas Wawan ganteng, oh ya Allah engkau disebut jamalmu oleh Pak Don, begitu. Tapi misalnya Mas Marwan ini orangnya jelek, pemarah, ya Allah maafkanlah Pak Don, begitu saja. Jadi kalau kita dipuji, kalau kita diagungkan, kalau kita di ini, maka kembalikan semua kebaikan itu pada Allah tadi semua. Tapi pada saat semuanya keburukan, sekali lagi kembalikan pada diri sendiri. Itu aja konsepnya pada kita. Jadi sekali lagi, daripada mengeluhkan persoalan yang ada karena tidak akan menyelesaikan, bahkan sebaliknya akan menarik persoalan yang baru, lebih baik terimalah. Karena tidak ada suatu persoalan yang datang pada kita itu adalah debt collector sedang nagih. Tuh, itu tadi. Kan tadi pada saat sebenarnya pada saat idajul jilatil itu, kalau Abah menafsirkannya, kalau tafsir mulkiyah kepada kiamat kubro. Padahal idajul jilatil itu bukan kiamat kubro, kiamat sugro, kiamat kematian adalah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yashdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Dia sudah melihat amalnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebiji jarah yang kau lakukan akan ketemu. Itulah, maka kenapa si mayit itu, dia begitu dia meninggal, pada saat dia bertanya waqalal insanu malah, ini jenazah siapa ini? Kenapa gua jadi ada dua? Nah itu sebetulnya. Cuma kebanyakan orang nafsirkan hanya sampai tafsir mulkiyah. Jadi dianggap itu sebagai kiau, gunung-gunung diterbangkan. Padahal orang yang mati itu sama. Coba pada saat Pas Marwan sekarang lagi sendiri, tiba-tiba mati. Pak Marwan tuh nggak ngerti mati. Orang yang mati tuh nggak ngerti mati, Pak Don. Dia bangun tidur, dia lihat jenazah dia, misalnya dia perasaan dia lagi tidur. Padahal dia tuh sedang ada kematian dia sendiri. Dia lihat di rumah dia, ini kenapa gua ada dua? Itulah yang waqalal insanu malah itu di situ. Kenapa saya ada dua? Dia nggak nyadari diri palsu dan diri asli. Yang dia selalu kejar-kejar selama ini, yang selalu dia ingin bahagiakan diri palsu itu, si cangkang. Sementara diri yang sejati dirinya, ruhnya dia itu tadi, yang dia bertanya, waqalal insanu makanya insan, bukan nas. Malah yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Allah sedang bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Allah ingin memperlihatkan, barulah dia menyesal. Akhirnya dia tahu bahwa sebiji jarak akan ketemu dengan diri. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi itulah sebiji cara yang datang pada Mas Marwan tadi, disakiti istri di ini, dijelekan si itu, diambilin duit. Percayalah, itu adalah cara Allah melunaskan urusan kita dengan manusia. Itulah maka satu biji kamu pernah nyubit akan maka kehidupan di sini adalah karena Allah tidak ingin kita punya. Ingat, Allah itu berhak mengampuni dosa Mas Marwan walaupun
seluruh bumi ini. Tapi Allah tidak berhak melepaskan dosa Mas Warman dari Pak Don. Itulah hak adami. Maka Allah sudah bertanya, walaupun ya Allah ampuni dosa aku. Ya, tapi kamu punya dosa sama Pak Don. Aku tidak bisa memaafkan sebelum Pak Don memaafkan. Itulah kenapa kehidupan ini selalu akan tiba-tiba kita disakiti istri, kita tiba-tiba disakiti suami. Cuma manusia nggak ngerti bahwa kehidupan ini akan diulang. Yang suami bisa jadi istri, yang istri bisa jadi suami. Maka jangan aneh. Jangan aneh kalau sekarang banyak laki-laki pintar masak, banyak perempuan yang nggak bisa masak. Yang nggak perempuan yang nggak bisa masak itu laki-laki yang sedang mendapatkan hukuman. Tapi laki-laki yang jago masak itu dulu perempuan. Sebetulnya inilah yang susah dijelaskan. Tapi itu akan datang pada waktunya. Karena semua kehidupan ini adalah apa yang telah dicatat dari tadi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kitalah yang membuatnya makanya. Nggak ada catatan sebiji jarah pun yang bukan catatan kita. Bukankah kita setiap nisfu Sa'ban bahasanya setoran buku. Nah inilah yang kemudian dikalungkan kembali wa kullal insani alzamnahu ta'irahu bi unuki, dikalungkan di lehernya pada saat kelahiran ulang. Tadi semua. Kata Allah, "Hei, Wawan, perankan oleh kamu. Ini tulisan kamu. Aku hanya mencatat saja wanak tubuh. Aku hanya jadi katib saja," kata Allah. "Aku hanya juru tulis saja. Aku rokibun atidun saja. Tapi semuanya 100% perbuatan kamu. Maka hari ini kau pernah menyayangi akan disayangi. Hari ini kau ada menyakiti akan Jadi maka kalau begitu, itulah kenapa ada bahasa iman pada qada dan qadar. Udah khairihi wa syarrihi, nerimakan itu karena perbuatan diri kita.